Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Ma'un. Setiap surat dalam Al-Quran memiliki keistimewaannya masing-masing. Contohnya surat Al-Ma'un, yang artinya hal-hal yang berguna. Surat ini terdapat di dalam juz 30 dan merupakan urutan ke-107 dalam mushaf Al-Quran dan urutan ke-14 dalam urutan pewahyuan. Surat ini termasuk golongan Makkiyah, yaitu turun di Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Surat Al-Ma'un berada sebelum surat Al-Kafirun serta sesudah surat At-Takasur. Surat Al-Ma'un memiliki keistimewaan dan isinya menjelaskan tentang akhlak dari orang-orang yang mendustakan agama serta akhirat. Surah Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat, 25 kata dan 112 jumlah huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Surah Al-Ma'un adalah salah satu surat Al-Qisar Al-Mufassalat atau termasuk dalam surat-surat pendek dalam Al-Quran. Secara bahasa, Al-Mufassal artinya lengkap, terperinci jelas, terbagi-bagi. Disebut Al-Mufassal karena banyak pemisah basmalahnya, lantaran suratnya yang pendek-pendek seperti surat-surat yang terdapat dalam juz 30. Nama lain dari surat Al-Ma'un adalah Ara'aital ladzi, karena surat ini dimulai dengan kalimat ini. Nama lainnya lagi adalah din atau takdzib, lantaran dua tema ini merupakan bagian dari kandungan surat Al-Ma'un. Kata Al-Ma'un sendiri berarti bantuan penting atau hal-hal berguna, dan kata ini diambil dari ayat terakhir dari surat ini. Al-Ma'un sendiri berasal dari kata kerja a'ana yu'inu, yang artinya adalah memberikan bantuan dengan sesuatu yang jelas, bisa dengan menggunakan alat atau fasilitas yang mempermudah seseorang. Sedangkan pendapat lain menyebut bahwa istilah ini berasal dari kata ma'unah, yang artinya pertolongan. Al-Ma'un dalam surat tersebut maksudnya adalah sedekah, harta benda, kebutuhan sehari-hari, dan lain-lain yang mengacu pada sesuatu yang sangat dibutuhkan meskipun hanya sedikit jumlahnya. Pokok isi surat ini menjelaskan ancaman terhadap mereka yang tergolong menodai agama Islam, yaitu mereka yang menindas anak yatim, yang tidak menolong orang yang meminta-minta, riya atau ingin dipuji oleh sesama manusia, dan lalai dalam sholatnya serta enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Surat ini berbicara tentang orang yang mengingkari hari pembalasan atau hari kiamat, yaitu orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Demikian juga berkisah tentang orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya dan mengerjakan sholat untuk berbuat riya.
para mufassir memaknai al-ma'un sebagai zakat atau sarana kehidupan, barang-barang berguna, dan terkadang kenalan atau tetangga yang mengambil amanah. Asbabun nuzul diturunkannya surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 3 berkaitan dengan kisah Abu Sufyan yang didatangi oleh anak yatim untuk meminta susu unta. Namun sikap Abu Sufyan bukannya memberi, tapi malah mengusir anak yatim tersebut. Dalam buku Tafsir Nurul Quran oleh Alamah Kamal Fakih Imani diterangkan kisah dari Abu Sufyan tersebut. Abu Sufyan biasa membunuh 2 unta besar setiap hari untuk disantap bersama kaumnya. Namun pada suatu hari ada seorang anak yatim mendatangi pintunya dan meminta pertolongan. Alih-alih mendapatkan pertolongan, Abu Sufyan malah memukul anak yatim itu dengan tongkat dan mengusirnya. Sedangkan surat Al-Ma'un ayat 4 sampai 7 berkaitan dengan sifat orang-orang munafik yang suka pamer dalam ibadah sholatnya dan kikir atau bakhil ketika memberi pinjaman. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Munzir yang mengetengahkan sebuah hadis melalui tarif Ibnu Abu Tolhah yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Hadis tersebut sehubungan dengan Quran surat Al-Ma'un ayat 4 yang berbunyi, "Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat." Ibnu Abbas telah menceritakan bahwasanya ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang munafik. Orang munafik gemar memperlihatkan ibadah yang mereka lakukan di hadapan orang lain agar mendapatkan citra positif dari orang lain dan dianggap sebagai muslim yang taat, padahal sejatinya mereka hanya bertindak palsu. Hal ini karena mereka selalu memamerkan sholat mereka di hadapan orang-orang mukmin secara riya, sewaktu kaum mukmin berada di antara mereka. Tapi jika orang-orang mukmin tidak ada, mereka meninggalkan sholat. Juga mereka tidak mau memberikan pinjaman barang miliknya kepada kaum mukmin. Hakikat surat Al-Ma'un adalah kritik yang ditujukan kepada orang-orang yang mengaku beragama Islam. Namun sikap dan tindakannya tidak mencerminkan pengakuannya sebagai umat muslim. Dan orang-orang seperti itulah yang termasuk dalam pembohong agama. Dari tafsir ayat pertama diketahui bahwa keimanan pada akhirat merupakan suatu perkara yang sangat penting. Barang siapa yang yakin pada adanya hari pembalasan, maka ia akan berbuat sebaik-baiknya di dunia ini. Namun sebaliknya, barang siapa yang tidak yakin dengan hari kebangkitan serta hari pembalasan atau ragu dengan hal tersebut, maka ia akan berani melakukan kemaksiatan atau melakukan perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, orang yang imannya kuat pada hari akhir akan tampak pada sifat-sifatnya. Pada ayat kedua, orang-orang yang menghardik atau menyakiti anak yatim, maka Allah akan mencabut rahmat dan kasih sayang dari hatinya. Maka hatinya pun akan mati rasa sehingga seharusnya ia memiliki belas kasih pada anak yatim. Namun karena Allah mencabut rahmat tersebut, maka ia berbuat sebaliknya dan menghardik anak yatim. Yatim adalah istilah syariat untuk merujuk seorang anak yang ayahnya telah meninggal dunia, sedangkan anak tersebut belum balik atau belum dewasa. Sedangkan ketika ia telah mencapai usia balik atau dewasa, maka ia tidak lagi dikatakan sebagai anak yatim. Di antara sifat jahiliyah, salah satunya adalah meremehkan orang-orang yang lemah, seperti anak-anak yatim dan wanita. Pada zaman jahiliyah, para wanita tidak diberikan warisan. Begitu pula dengan anak yatim. Keberadaan mereka tidak dihargai sebab tidak ada seorang pun yang melindungi mereka. Seandainya mereka memiliki sejumlah harta,
maka harta tersebut akan diambil serta digunakan dengan zalim. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan penyebutan anak yatim dalam surat Al-Ma'un ini, bahwa orang yang tidak beriman salah satu cirinya adalah orang yang menghardik anak yatim. Ayat ketiga surat Al-Ma'un adalah salah satu sifat dari orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Ia tidak menganjurkan memberi makan pada orang-orang miskin. Orang tersebut bersikap pelit serta tidak yakin bahwa apa yang ia berikan akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Oleh sebab itu, Nabi Allah pernah bersabda, tidak akan berkumpul sifat-sifat kikir serta keimanan dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 3110. Seseorang yang bersikap pelit menandakan bahwa imannya pada hari pembalasan berkurang, seakan-akan ia yakin bahwa Allah tidak akan membalas perbuatannya kelak. Selanjutnya pada ayat keempat dan kelima dalam surat Al-Ma'un, Allah mengatakan tentang orang-orang yang lalai pada sholatnya, maka ia akan celaka. Lalai dalam melaksanakan sholat, termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang sholatnya keluar dari waktunya tanpa ada uzur tertentu. Contoh, termasuk pula orang-orang yang suka menunda-nunda sholat hingga sampai di ujung waktunya, seperti orang yang dengan sengaja melaksanakan sholat asar ketika waktu menjelang maghrib hampir tiba tanpa ada uzur tertentu. Orang yang sholat seperti ini termasuk orang munafik. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini adalah sholat dari orang munafik. Ia duduk hingga matahari berada di antara dua tanduk setan. Kemudian ia mengerjakan sholat asar 4 rakaat. Ia hanya mengingat Allah dalam waktu yang sedikit saja. Hadis riwayat Muslim nomor 622. Tafsir surat Al-Ma'un pada ayat ke-6 yang artinya adalah orang-orang yang berbuat riya. Riya yang dimaksud ialah ketika ada seseorang berbuat kebaikan dan ingin dilihat oleh orang lain ketika ia berbuat kebaikan. Sikap ini termasuk dalam sifat orang-orang munafik. Sedangkan ayat ke-7 dari surah Al-Ma'un yang artinya adalah dan enggan menolong dengan barang-barang yang berguna, dalam ayat ke-7 ini ada kata Al-Ma'un. Tentang kata Al-Ma'un ini para ulama berselisih pendapat mengenai maknanya. Beberapa ulama berpendapat bahwa Al-Ma'un adalah semua benda yang berguna. Namun ada pula yang memaknainya dengan pinjaman, yaitu suatu hal yang dipinjamkan lalu akan dikembalikan. Inilah salah satu dari sifat orang pelit. Apabila ada orang lain yang meminjam sesuatu barang darinya, maka ia tidak ingin meminjamkan barang tersebut, meskipun si peminjam telah berjanji akan mengembalikan barang yang ia pinjam. Keutamaan surah Al-Ma'un adalah sebagai pengingat bagi kaum muslimin agar tidak meninggalkan sholat, menghindari perbuatan riya, menjaga keikhlasan ketika melakukan kebaikan, serta membantu memberi makan fakir miskin dan anak yatim. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku dan orang-orang yang menanggung anak yatim kedudukannya di surga sama seperti ini. Lalu Rasul memberi isyarat antara jari telunjuk serta jari tengahnya dan agak meregangkan kedua jari tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berusaha menghidupi para janda serta orang-orang miskin seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Ia juga seperti orang yang berpuasa di siang hari serta menegakkan sholat di malam hari.
Hadis riwayat Bukhari nomor 5353 dan Muslim nomor 2983. Setelah mengetahui tafsir dan makna yang terkandung di balik 7 ayat surat Al-Maun, setelah juga mengetahui keutamaan dalam surat Al-Maun ini, maka dengan mengetahuinya, semoga kita lebih memahami dan merasa ikhlas serta rajin dalam mengamalkan nilai serta melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum dalam surat ini. Demikian bahasan kita kali ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan sampai jumpa di bahasan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.